ya Rasulullah husniyani di syahri Rabi'in qad badanul a'la di syahri Rabi'in qad badanul a'la bayat baza badra bizakari ma yujla ya imam rusli sanani anta babullahi mutamani babi dunya ya wa akhirati ya Rasulullah husniyani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan masih tentang sujud tilawah. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa amma sajdatu shad, adapun ayat sajadah dalam surah Shad, fahiya inda qauli azza wa jalla, yaitu pada firman Allah azza wa jalla, wa kharra raki'an wa anab. Surat sajadah yang ada di ayat sajadah yang ada di surah Shad itu bunyinya wa kharra raki'an wa anab. Itu, tetapi walaisat min sajdatit tilawah, tetapi ayat yang ini yang wa kharra raki'an wa anab yang dianggap ayat sajadah ini, kita sujud juga di situ, tetapi bukan sujud tilawah, bukan sujud sajadah. Walaisat min sajdatit tilawah, bukan termasuk dari salah satu sujud bukan termasuk salah satu dari ayat sajadah, tidak termasuk dari sujud tilawah. Wa innama hiya sajdatu syukrin, tetapi ayat itu adalah termasuk ayat sujud syukur, bukan sujud tilawah. Itu bedanya antara sujud syukur dengan sujud tilawah. Itu dari ayatnya, bukan termasuk sujud tilawah. Ini adalah termasuk sujud syukur. Wa kharra raki'an wa anab, yang ada dalam surah Shad itu bukan sujud tilawah, tetapi adalah sujud syukur. Lima ruya Abu Sa'id Al-Khudri, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri pernah bercerita, suatu ketika Rasulullah SAW berbicara kepada kami, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol kepada kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri, faqara'a Shad, lalu Rasulullah SAW membaca surah Shad. Falamma marra bis sujudi, ketika melewati saat membaca surah Shad tadi. Jadi Rasulullah itu kalau berkumpul dengan para sahabat itu sering membacakan ayat wahyu Allah itu kepada para sahabat. Lalu sahabat mengikutinya. Jadi yang bagus seperti itu. Belajar ngaji juga seperti itu. Gurunya membacakannya, membimbing, muridnya mengikutinya. Bukan lewat YouTube saja. Lewat YouTube duluan nggak apa-apa, kemudian terus mengikuti atau nemui guru yang berada di YouTube itu. Jangan foto sampai di situ, terus merasa menjadi ustadz besar, ustadz dadakan. Jangan seperti itu. Itu namanya putus sanad yang seperti itu. Makanya harus ketemu dengan guru yang mengajarinya. Nah, di sini juga begitu. Tradisi Rasulullah itu membacakan ilmunya kepada sahabat, lalu sahabat mengikutinya. Nah, di sini suatu ketika ini Rasulullah SAW membaca surah Shad. Falamma marra bis sujudi, pada saat melewati ayat sajadah, nasajna lis sujudi, kami kemudian terus segera membentang tikar sajadah. Artinya membentang tikar untuk sujud. Waktu itu kan sajadah belum ada tuh.
kalaupun ada masih sangat jarang. Artinya membentang alas untuk sujud. Karena apa? Karena zaman Rasulullah itu masjidnya belum ada keramik. Masjidnya lantainya masih pasir. Jadi, makanya kalau kita sholat sunnah itu disunahkan pindah dari tempat asalnya. Kenapa? Karena kalau kita masih tempat asal itu kaki kita terbenam. Karena apa? Tempat sholat kita masih pasir. Makanya dulu ketika Umar bin Khattab mau memenggal leher seseorang yang kencing di dalam masjid, Rasulullah melarang, jangan, karena itu adalah penyakit. Jadi biarlah dia kencing di situ. Ada orang Badui itu kencing di masjid, lalu diperintahkan untuk menyiram. Ya kalau sekarang disiram ya penuh masjid itu. Kenapa? Karena keramik. Dulu begitu disiram airnya langsung masuk ke dalam, tidak melebar kemana-mana. Karena apa? Lantainya adalah pasir. Jadi karena lantainya pasir, untuk alas sujud dibentang di situ ketika membaca surah Shad melewati ayat sajadah yang dianggapnya seperti itu. Falamma ra'ana, ketika Rasulullah melihat kami seperti itu, Rasulullah melihat kami membentangkan tikar untuk sujud tadi, qala, beliau bersabda, innama hiya taubatu nabiyyin. Itu bukan ayat sajadah, itu adalah ayat taubatnya Nabi. Nabi siapa? Nah, nanti kita jelaskan. Itu bukan ayat sajadah, tapi ayat taubatnya Nabi. Walakin qad ista'datum lisujudi. Walakin akan tetapi qad ista'datum, kalian telah menyiapkan lisujudi, alat untuk sujud. Itu bukan ayat sajadah. Itu ayat taubatnya Nabi. Tetapi kalian sudah siapkan alat untuk sujud. Kalau sekarang sudah siapkan tikar sembahyang, sudah bentangkan sajadah. Karena sudah dibentangkan saja tadi, fana jala wasajada, maka Rasulullah turun kemudian sujud. Jadi ketika membaca ayat yang tadi itu, ayat wa kharra raki'an wa anab, sahabat langsung bentang tikar sembahyang. Begitu ketika membentang tikar sembahyang, Rasulullah sampaikan, Rasulullah melihat itu. Begitu melihat para sahabat membentangkan tikar sembahyang, Rasulullah sampaikan, itu bukan sujud tilawah, itu bukan ayat sajadah, tapi ayat itu adalah ayat tobatnya Nabi. Nabi siapa yang bertobat? Nah, nanti kita jelaskan. Tetapi karena sudah kadung dibentangkan itu, maka Rasulullah kemudian turun terus sujud. Itulah disebut dengan sujud syukur. Disebut dengan sujud syukur. Waru ya Ibnu Abbas radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sajadaha Nabiullah Daud, itu adalah sujudnya Nabi Allah Daud alaihissalam. Jadi Nabi Allah Daud alaihissalam sujudnya seperti itu. Kenapa? Taubatan, sujud karena taubat. Wasajadnaha syukron, dan kita sujudnya adalah sujud syukur. Nah, di sini kelebihan Nabi Daud itu. Nabi Daud sholatnya kemarin dijelaskan sholat yang paling bagus. Gimana sholatnya Nabi Daud yang paling bagus? Sholat malamnya Nabi Daud yang paling bagus. Separuh malam Nabi Daud tidur. Sepertiga malam Nabi Daud sholat. 1/6 malam Nabi Daud tidur lagi. Itu sholat yang disukai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Puasa juga begitu. Puasanya Nabi Daud itu puasa yang disukai oleh Allah. Gimana puasa Nabi Daud? 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu yang disukai oleh Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi Daud memporsikan diri dengan Allah itu seimbang. Haknya untuk tidur dipenuhi, haknya untuk Allah juga dipenuhi. Puasa juga begitu. Hak perutnya dipenuhi, sehari makan, hak Allah juga dipenuhi, sehari puasa. Itu hebatnya Nabi Daud. Tetapi Nabi Daud punya kesalahan. Apa kesalahannya? Sampai Nabi Daud itu tidak mengangkat kepalanya untuk sujud. Dari sujud itu, tidak mengangkat kepalanya dari sujud itu, karena memiliki kesalahan. Apa kesalahannya? Nah, ini ceritanya begini. Ketika Nabi Daud itu menjadi raja, itu memiliki salah seorang panglima perang.
ketika salah seorang panglima perang ini memiliki seorang istri yang sangat cantik. Suatu ketika Nabi Daud ini berdoa kepada Allah. Apa doanya? Supaya diturunkan balak kepada Nabi Daud. Kenapa kok Nabi Daud minta balak? Karena orang yang diberi balak kemudian lulus dari balak itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah. Artinya orang yang naik tingkat itu melalui ujian. Setelah dia ujian baru nanti naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud pengen derajatnya naik di sisi Allah, maka minta ujian. Lalu diuji oleh Allah dengan apa? Dengan didatangkan burung yang sangat indah. Burung yang sangat indah itu sebetulnya adalah setan. Setan yang merubah diri menjadi burung yang sangat indah. Akhirnya Nabi Daud senang dengan burung itu. Begitu senang dengan burung itu mau dipegang oleh Nabi Daud. Begitu mau dipegang di dekat miber atau terbang ke sana. Begitu terbang ke sana, diikuti Nabi Daud, terbang lagi ke sana. Terbang lagi ke sana, diikuti Nabi Daud, terbang lagi ke sana. Ini di istana Nabi Daud. Akhirnya burung itu keluar. Begitu keluar, diikuti oleh Nabi Daud. Sampai akhirnya ke suatu kebun atau suatu tempat. Burung itu berada di situ terus hilang. Begitu hilang, Nabi Daud melihat perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat cantik, mandi tanpa busana. Sangat cantik. Karena perempuan itu adalah perempuan alim, maka perempuan tadi malu dilihat oleh Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya rambutnya untuk nutupi seluruh tubuhnya. Karena rambutnya panjang sampai kaki. Direbahkan ke seluruh tubuhnya sehingga tertutup seluruh bajunya. Nah, seluruh badannya tertutup. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Daud alaihissalam pergi dari situ, kemudian terus bertanya kepada punggawanya, kepada orang-orang yang dekat kepada Nabi Daud. Adakah kalian kenal dengan perempuan cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini? Lalu ada yang menjawab, itu adalah istri dari panglima yang Tuhan tunjuk. Itu ya? Iya. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam memiliki strategi. Gimana strateginya? Akhirnya panglima tadi dipanggil oleh Nabi Daud, kemudian untuk memimpin sebuah pertempuran di bagian memegang bendera. Kenapa kok ditaruh di bagian bendera? Rata-rata tentara yang memegang bendera itu rata-rata mati syahid. Rata-rata mati syahid. Artinya kematian laki-laki ini diinginkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya dilaksanakan itu. Kemudian Nabi Daud memerintahkan untuk ngeluruk atau untuk perang, untuk menyerbu. Dia memegang yang tadinya sebagai komandan untuk mengomandoi perang dengan membawa pedang, ini cuma membawa bendera. Maka meninggallah dia di situ. Begitu meninggal di situ, akhirnya perempuan tadi jadi janda. Karena perempuan ini jadi janda, terus dilamar oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang akhirnya nanti akan melahirkan seorang anak namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini ujungnya. Sebetulnya ceritanya masih panjang ini. Baik, sebagian saya ceritakan. Jadi begini ceritanya. Setelah meninggal terus Nabi Daud melamar janda yang sangat cantik itu tadi. Lalu tiba-tiba datang dua malaikat kepada Nabi Daud. Ketika dua malaikat tadi datang kepada Nabi Daud, malaikat yang satu itu mimbo menyamarkan diri sebagai seorang penggembala. Tuan Raja, aku ini penggembala kambing. Kambingku cuma satu. Sementara dia ini kambingnya 99. Kambingku yang satu dirampas oleh dia. Itu bagaimana menurutmu? Lalu ditunjuk. Kamu yang kambingnya 99, kamu salah. Kamu berdosa. Kamu harus mengembalikan kambing yang satu milik orang ini. Lalu orang yang punya kambing 99 tadi tertawa. Ketawa begitu dia. Begitu tertawa, terasa hati Nabi Daud itu bahwa dia sudah punya istri 99, masih merebut istri panglima perangnya. Akhirnya di situ merasa bersalah, akhirnya dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud selama belum diampuni oleh Allah, dia tidak bangun-bangun sampai ininya rayapan. Keningnya itu dimakan semut, rayapan.
dan dia tidak akan tidak akan bangkit kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dah wa kharra ini disebut wa kharra raki'an wa anab. Itulah ayat ini turunnya di situ karena Nabi Daud itu sujud lama sekali. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Daud tadi. Apa yang diperintahkan? Kamu minta maaf kepada suaminya yang telah kamu rekayasa sehingga dia meninggal di medan pertempuran. Secara syariat, apa yang dilakukan Nabi Daud benar, nggak salah secara syariat. Kenapa? Menikahi istri orang yang sudah meninggal. Tetapi secara tasawuf, karena di dalam hatinya tadi ada menginginkan meninggalnya suaminya itu, maka itu yang merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datanglah Nabi Daud ke kuburan tersebut. Karena ini Nabi, dia bisa ngomong dengan mayat tersebut. Wahai bekas panglima perangku, panglima kerajaanku yang taat kepadaku, aku mohon maaf kepadamu. Apa katanya? Tidak usah engkau mohon maaf, wahai Nabi Daud, engkau telah aku maafkan karena engkau adalah pimpinanku. Kemudian melapor kepada Allah, ya Allah, aku sudah meminta maaf kepada orang itu, terus aku dimaafkan oleh orang itu. Apa yang kamu katakan, aku minta maaf. Kau sebutkan atau tidak kesalahannya? Tidak. Balik ke sana lagi, minta lagi dan sebutkan kesalahanmu. Lalu Nabi Daud datang lagi menemui kuburan orang yang meninggal tadi dari tentaranya tadi. Wahai tentaraku, aku mohon maaf padamu. Loh, Nabi Daud kan kemarin sudah aku maafkan, tapi aku belum menyebutkan kesalahanmu. Emang kesalahanmu apa, wahai Nabi Daud? Kesalahanku, aku memang sengaja meletakkan engkau sebagai pasukan yang memegang bendera supaya engkau meninggal di dalam pertempuran. Lalu istrimu jadi istriku. Oh begitu, akhirnya marah orang itu, tidak memaafkan Nabi Daud, tapi karena Nabi Daud sudah minta maaf kepada dia, Allah yang memaafkan Nabi Daud. Itulah pentingnya kita kalau salah kepada orang, kita minta maaf pada orang itu. Ketika orang itu tidak memaafkan, Allah yang memaafkan kita. Itulah yang disebutkan wa kharru sujada. Wa kharra yang disebutkan dalam ayat ini wa kharra raki'an wa anab. Jadi sujud, jadi merunduk, rukuk sujudnya itu karena minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan itu adalah sujudnya Nabi Daud alaihissalam karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasajadnaha syakiran. Sementara kita sujud syukur. Kenapa? Karena kita tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud. Fa idza qara'aha fis sholati, apabila itu dibaca di dalam salat, fasajada lalu sujud, fa fihi wajhani. Ada dua pendapat. Jadi kalau bukan sujud tilawah, ini dilakukan pada saat sholat, ada dua pendapat. Apa pendapat? Yang pertama, ahaduhuma tubtilu sholatu. Yang pertama, batal sholatnya. Bukan sujud tilawah, kok sujud di dalam sholat. Maka sholatnya menjadi batal. Li'annaha sajdatu syukrin. Karena itu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Fatubtilu bihal sholah. Kalau itu dilakukan, maka sholatnya menjadi batal. Kasujudi inda tajdidin nikmah. Itu seperti sujud ketika dia mendapat nikmat baru. Begitu dapat nikmat baru, mendengar waktu sholat, lalu dia sujud. Itu tidak boleh. Sujud syukur tidak boleh dilakukan pada saat sholat. Maka pendapat pertama, sholatnya batal. Wasani, pendapat kedua, la tubtilu, tidak batal sholatnya. Li'annaha tata'allaku bitilawah. Karena ini ada hubungannya dengan tilawah. Apa buktinya? Ya dibaca tadi. Wa kharra raki'an wa anab. Karena dibaca itu, maka itu tilawah. Fahiyya kasairi sajdati tilawati. Itu sama saja seperti sujud tilawah yang lain. Jadi wa kharra raki'an wa anab itu bukan sujud sajadah, bukan sujud tilawah, tapi sujudnya Nabi
Daud alaihissalam karena bertaubat kepada Allah atas kesalahannya yang tadi sudah saya ceritakan, dan Nabi sujudnya itu adalah sujud syukur. Maka di dalam catatan sejarah Nabi yang pernah melakukan seperti itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Tapi karena merasa salah kemudian terus bertobat, tobatnya diterima oleh Allah, sehingga puasa yang paling bagus, puasa sunnah adalah puasanya Nabi Daud. Sholat yang paling bagus, sholatnya Nabi Daud. Dan bahkan sujudnya pun ada abadikan di dalam Al-Quran, sujud karena bertaubat kepada Allah, yang kemudian oleh Rasulullah dijadikan sujud syukur karena mendapat nikmat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li walakum wa hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.